师成炼气大师，如何能效？熔火魔纹镌刻法使得炼气造诣在下打造了一件魔法器，驻兵。这究竟是什么魔法？突破到3阶高级魔法师的时间。 Halo sahabat semua, masa muda berkarya jangan lupa untuk selalu bahagia. Oke, kita akan kembali melanjutkan cerita Donghua Magical World. Di pembahasan kali ini Ye Xuan kembali menunjukkan kapabilitasnya sebagai orang jenius dari masa depan yang dilanda kehancuran. Dan pada pembahasan kali ini kita akan mengakhiri season 1-nya. Nah, bagaimana keseruan ceritanya? Sebelum itu, bagi teman yang belum nonton video sebelumnya, saya sarankan menontonnya terlebih dahulu, agar nanti paham dengan alur ceritanya. Nah, sebelum dimulai, kalau kalian suka channel ini silahkan klik subscribe, dan tekan tombol loncengnya, agar nanti tidak ketinggalan video terbaru. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ke ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, Master Jade membuatkan Bingyun senjata tingkat 3 untuk hadiah ulang tahun dari Bingyun. Namun dari itu Master Jade sedikit merasakan kekhawatiran terhadap senjata yang ia bikin. Akan tetapi ia tetap memberikan senjata itu pada Bingyun sebagai hadiah. Ye Xuan yang melihat ia kembali menggelengkan kepalanya. Lagi dan lagi terjadi keributan yang mana Ye Xuan dituduh telah meremehkan Master Jade. Ye Xuan juga dianggap telah mengacau pesta ulang tahun Bingyun, dan juga telah mempermalukan wali kota di hadapan Master Jade. 听闻冰云小姐转而魔阵，结合冰系魔，还不谢过贾大师？能将施法者的威力提升5成。居然赶着贾大师送给冰云小姐的礼物，你摇什么头？云小姐的生日宴会，三番两次捣乱。 Wali kota juga termakan omongan mereka yang membuat dirinya juga tidak terima. Namun di sana Guru Tong menenangkan wali kota, sebab ia percaya pada Ye Xuan, bahwa Ye Xuan melakukan hal itu pasti ada alasannya. Keluarga Lin yang memang sangat geram pada Ye Xuan. Ia pun mencoba memperburuk keadaan dengan mengatakan Ye Xuan yang memiliki motif tersembunyi, agar bisa mengacaukan pesta dan mempermalukan wali kota. Tentu Ye Xuan harus diinterogasi dan dihukum. 你是冰云邀请来的客人，我不希望再看到这样。你先前的举动，的确。安天城主，请别动怒。对贾大师，他这么做定然黑石城首屈一指的抓起来严刑拷问。要我看，这小练气不成。 Namun Ye Xuan menanggapi mereka dengan menanyai langsung pada Master Jade agar ada kejelasan. Master Jade juga tidak dapat menjelaskannya, sebab ia sendiri juga tidak mengetahui kesalahan pola sihir dari senjata yang ia bikin. Karena itu jugalah ia sedari tadi merasa ada yang salah dari senjata pola sihir itu. Di sana keluarga Lin kembali mencoba memperburuk keadaan, akan tetapi Master Jade menyuruh mereka agar diam, karena Master Blacksmith yang sebenarnya adalah Ye Xuan sendiri. Master Jade juga memberikan hormat pada Ye Xuan, serta meminta maaf atas keterlambatannya mengenali identitas Ye Xuan. Ia juga meminta pencerahan pada Ye Xuan dalam soal penempaan pembuatan senjata, sebab ia merasa kemampuan Ye Xuan sudah mencapai puncak. Ye Xuan meminta Master Jade juga tidak terlalu berlebihan pada dirinya, dan Ye Xuan pun memeriksa senjata itu dengan metode yang ia miliki. Ye Xuan menghapus pola sihir yang ada di senjata itu, dan menyuruh Bingyun untuk mencoba memakai senjatanya. Semua orang terkejut dengan aura es yang tersebar di senjata, termasuk Master Jade juga sangatlah takjub pada Ye Xuan yang membersihkan pola sihir tanpa merusak struktur pola sihir es itu sendiri. 请这位小兄弟请教，兄弟，你刚才是不是看？大师应该也感觉到了一些问题。闭嘴！哎呦啊！炼气大师，真正的炼气大师嘛，大师责法。的确感觉到了问题。还请将秋水寒匕首给我。熔火魔纹镌刻法。这是洗去魔纹表面的材料。怎么回事？这秋水寒，贾大师，看出什么来了？你来再催动一下。 Saat Bingyun mencoba tiba-tiba terjadi serangan balik dari senjata pola sihir itu, Ye Xuan pun membenarkannya, dan menjelaskan bahwa senjata itu kurang cocok bagi Bingyun yang memiliki elemen ganda es dan api. Sedangkan senjata itu sendiri hanya untuk orang yang memiliki elemen sihir es saja. Namun saat Bingyun memakainya juga dapat memicu sihir api yang ada dalam tubuh Bingyun. Tentu akan menyebabkan konflik antara dua jenis sihir, yang seketika nantinya terjadi serangan balik.
看出来了吗？是魔法。冰云，你没事吧？江系魔法师，而是熔火法，一种是冷淬法，炉火双系，自然无恙。可冰云却拥有会是什么结果？就无需我多呀，难怪什么时候在 Master Jade yang mendengarkan penjelasan itu ia pun sangat berterima kasih pada Yexuan, serta juga meminta maaf pada Bingyun dan wali kota atas apa yang telah terjadi. Namun wali kota tidak terlalu mempedulikan itu, sebab semua itu juga tidak tanpa sengaja dari Master Jade. Wali kota juga meminta maaf pada Yexuan atas kesalahpahaman yang telah terjadi. Ia juga meminta Yexuan memanggil dirinya sebagai paman dikarenakan Yexuan merupakan teman baik putrinya Bingyun. 承担，绝不推从主。今日之事也只是无意而已。先前是本城主，以后叫我南天叔叔。 Singkat cerita, Master Jade bertanya pada Yexuan sebab dirinya belum sepenuhnya memahami dalam berbagai masalah dalam penempaan. Ia juga mohon pada Yexuan agar memberi pencerahan pada dirinya. Terlihat Fei Liin tidak senang melihat Yexuan terlalu mencolok di hadapan orang-orang. Apalagi berusaha mendapatkan hati wanita yang ia suka yaitu Bingyun. Ia meminta bawahannya yang bernama Todd agar bisa menghabisi Yexuan. 些炼器问题，就怕你没这个命，托德。 Yexuan yang memberi penjelasan pada Master Jade soal penempaan senjata. Master Jade pun sangat berterima kasih pada Yexuan. Scene berpindah pada pemberian hadiah kado buat Bingyun atas pesta ulang tahunnya. 竹深海水珊瑚，立得来，今日趁慕容冰，在下准备的一件雪藏。这是我林家准备的清洗。老师炼制的养颜药剂。 Terlihat Fei Liin yang memberikan hadiah berupa mutiara biru laut yang sangat langka. Tentu harganya jugalah sangat mahal. Bahkan membuat kalung mutiara biru laut. Juga membutuhkan master alkimia papan atas dari kota Wangnya. Dan juga telah menghabisi puluhan ribu koin emas. Semua yang mendengar itu sangatlah takjub atas kado pemberian Fei Liin yang begitu mahal. Bahkan Yexuan juga terkejut atas kalung sihir tingkat 3 itu. Namun sayangnya Bingyun menolak sebab itu semua tak pantas untuknya. Bahkan hadiah itu terlalu berharga bagi dirinya. Fei Liin yang sukarela mempersiapkan semuanya untuk diri Bingyun dan memaksanya agar bisa menerima pemberiannya itu. Namun Bingyun tetap menolaknya. Wali kota juga mengatakan bukannya tidak mau menerima, namun semua itu terlalu berharga. 魔法器，祝冰云你身上可以凝神静心，成顶级的炼金大师打造。土豪了，不愧是塔克还请冰云千万别拒。冰云，你再考虑一下。云心领了。 Yexuan juga mengatakan pada Fei Liin yang merupakan seorang anak bangsawan, dan juga memiliki banyak harta benda tentu tidak terlalu berlebihan seperti itu. Apalagi Bingyun sendiri juga tidak menerima pemberiannya itu. Karena sudah seperti itu Fei Liin pun juga tidak terlalu memaksakan dirinya. Namun ia juga bertanya pada Yexuan yang hanya membawa tangan kosong di pesta ulang tahun Bingyun. Akan tetapi Yexuan juga memperlihatkan hadiah yang akan ia berikan pada Bingyun, yang dibuat dari tangan Yexuan langsung. Namun orang-orang yang melihat hadiah berupa kalung yang dibikin Yexuan, menganggap itu hanyalah sampah yang tidak pantas dijadikan hadiah untuk anak sang wali kota. Namun Yexuan tidak terlalu memikirkan omongan mereka serta meminta Bingyun agar memakainya dan meminta agar Bingyun juga mengaktifkan sihir esnya. Seketika semua orang sangat takjub atas apa yang terjadi, bahkan di ruangan itu memberikan efek aura es yang sangat mengerikan. 魔法学院的学生，你随便拿个地摊，什么东西？从垃圾堆送给你的礼物是我亲自制作的。没见过这么会春游的。亲自制作，你以为你是谁？ 可怕的气息，这究竟？魔法环境下修炼，他是机，怎么回事？为何死？叶璇，法师突破到3阶高级魔法师。 Berkat kalung pemberian Yexuan juga dapat meningkatkan elemen sihir berkali lipat. Sederhana tapi berkualitas. Yexuan juga mengatakan bahwa selama Bingyun menggunakan kalung itu saat berlatih, maka akan membantu Bingyun menerobos penyihir advanced tingkat 3 dalam waktu singkat. Namun orang-orang yang menyaksikan itu juga tidaklah percaya bahwa itu dibuat oleh Yexuan. Bahkan menganggapnya hanya kebetulan mendapatkan harta karun yang seperti itu. Awalnya Bingyun juga tidak menerima pemberian Yexuan. Namun Yexuan mengatakannya bahwa ia membuatkannya khusus untuk Bingyun. Jika Bingyun tidak mau menerimanya, maka ia juga tidak mau mengambil itu kembali, dan pada akhirnya Bingyun pun menerima dan juga berterima kasih pada Yexuan.
Wali kota juga berterima kasih pada Yexuan atas pemberian yang begitu berharga. Singkat cerita, pesta ulang tahun Bingyun pun telah usai. Yexuan dan yang lainnya pun berpamitan untuk pergi. Di perjalanan bersamaan dengan Chenan, tiba-tiba mereka berdua dihadang oleh Toad bawahan Fei Liin. Sesuai perintah dari Fei Liin, ia ingin menghabisi Yexuan. Bahkan tidak akan membiarkan Yexuan pergi hidup-hidup. Namun sangat terkejutnya ia saat Yexuan mengeluarkan Xiao Bai. Namun pada saat itu season 1 Magical World pun berakhir. Nah, kita sudahi dulu season 1-nya, untuk season 2-nya nanti tentu akan kita lanjutkan. Sepertinya teman semua sangat menanti-nanti kelanjutan ceritanya. Kita doakan bersama-sama semoga season 2-nya secepatnya dirilis, dan alur Donghua ini semoga semakin menarik serta juga banyak terjadi aksi-aksi yang heroik. Oke, sebelum itu saya berterima kasih bagi teman semua yang selalu setia menonton video di channel ini. Dan seandainya teman semua suka dengan video ini, silahkan klik subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya, agar nanti tidak ketinggalan video terbaru. Jika sudah, kita tunggu aja rilisan terbaru season 2 dari ceritanya.